Dihina mandul, disiksa dan diperlakukan seperti pembantu. Mantan suami dan mantan mertua syok lihat aku hamil. Saat pesta peresmian gedung baru, mantan suami dan mantan mertuaku tercengang melihat aku hadir bersama suami baruku dan aku dalam keadaan hamil besar. Sore itu, aku duduk di salah satu sudut kafe kecil di Bilangan Menteng, Jakarta. Mataku menerawang keluar jendela, memandangi hujan gerimis yang perlahan-lahan menyapu jalanan. Udara dingin menyeruak masuk melalui celah-celah pintu kaca yang sedikit terbuka. Di atas meja kayu berwarna coklat tua, secangkir teh hangat masih mengepul, sementara tanganku dengan lembut mengusap pinggiran album foto lawas yang selama ini tersimpan rapat di lemari kamarku. Namaku Nisa. Aku lahir dan dibesarkan di sebuah rumah besar bercat putih di kawasan elit Jakarta Selatan. Ayahku seorang kontraktor sukses yang kerap bekerja sama dengan pengembang properti ternama. Sementara ibuku adalah dokter spesialis anak yang sangat disegani di lingkungan rumah sakit tempatnya bekerja. Sejak kecil, aku tumbuh dalam lingkungan yang nyaman, penuh kasih sayang, dan tentunya materi yang lebih dari cukup. Tapi, bukan berarti kehidupanku tanpa celah. Aku cantik. Setidaknya itulah kata orang-orang di sekitarku. Kulitku putih bersih, rambut panjang bergelombang, yang seringkali membuat banyak mata tertuju padaku. Tubuhku montok tapi proporsional, sesuatu yang kadang membuatku merasa tidak nyaman karena semua perhatian yang datang tanpa diminta. Banyak pria yang tergila-gila padaku, bahkan di usiaku yang hampir mencapai kepala 3. Namun, meski penampilanku seringkali menjadi pusat perhatian, ada hal-hal lain dalam diriku yang jarang orang ketahui. Rasa takut akan kegagalan, rasa rendah diri yang mendalam, dan tekanan untuk selalu memenuhi ekspektasi orang lain. Foto-foto lama mulai membanjiri ingatanku. Ada satu gambar yang benar-benar membuatku terdiam. Foto itu diambil 2 tahun lalu, saat hari pernikahanku dengan Raka, seorang pengusaha muda yang juga teman ayahku sejak SMP. Kami berfoto berdua di altar pelaminan, tersenyum lebar dengan wajah bahagia. Saat itu, segalanya tampak sempurna. Orang, tuaku bangga, keluarganya senang, dan kami berdua merasa telah menemukan pasangan hidup ideal yang akan membawa kami menuju masa depan cerah. Tapi, apa yang terjadi kemudian? Semua kenangan manis itu perlahan-lahan runtuh seperti kartu domino, meninggalkan bekas luka yang sulit hilang. Kenapa kamu diam saja waktu mereka menyakitimu? Suara Adele, sahabat baikku sejak kuliah, menyentakkan lamunanku. Dia baru saja tiba di kafe ini, membawa payung hitam yang basah oleh hujan. Duduk di kursi di hadapanku, dia langsung menyadari ekspresi muram di wajahku. Aku menghela napas panjang, mencoba meredakan emosiku. Aku takut mengecewakan orang tua. Jawabku akhirnya, suaraku bergetar. Mereka sudah memberikan begitu banyak untukku, bagaimana bisa aku gagal dalam perkawinan? Adele mengernyitkan alisnya, wajahnya penuh simpati. Dia tahu betul apa yang kualami, karena dialah salah satu dari sedikit orang yang selalu ada di sisiku saat semuanya mulai berantakan. Kamu tidak gagal, Nisa. Kamu korban dari situasi yang buruk. Apa yang dilakukan Raka dan keluarganya padamu itu salah. Aku menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di sudut mataku. Betapa sulitnya menjelaskan kepada orang lain bagaimana rasanya hidup dalam bayang-bayang tuduhan bahwa aku mandul. Betapa menyakitkan harus mendengar ejekan dan hinaan setiap harinya hanya karena tubuhku tidak bisa melakukan satu hal yang seharusnya normal bagi seorang wanita. Aku selalu mencoba bertahan, gumamku pelan. Pada awalnya, aku pikir ini semua hanya fase. Mungkin kami butuh waktu lebih lama untuk punya anak. Jadi aku berdoa, aku pergi ke dokter kandungan, bahkan sampai ke luar negeri. Tapi, tetap saja tidak ada hasil. Adele menggenggam tanganku erat-erat. Nisa, kamu tidak sendirian. Kamu tahu kan, ada banyak alasan mengapa pasangan belum dikaruniai anak. Kadang-kadang, itu bukan sepenuhnya kesalahanmu. Aku tersenyum tipis. Meski Adele berusaha menghibur, aku tahu ada bagian dari diriku yang merasa bertanggung jawab atas kegagalan itu. Terlebih lagi, ketika surat hasil lab itu muncul.
Surat itu mengubah segalanya. Ingatan tentang malam itu masih tajam di benakku. Raka pulang ke rumah dengan wajah muram, membawa amplop coklat yang isinya adalah hasil uji laboratorium. Matanya dingin saat dia melemparkan surat itu ke arahku. "Ini hasilnya," katanya dengan nada dingin. "Kamu positif mandul." Duniaku runtuh saat itu juga. Segala harapan dan impian tentang memiliki keluarga kecil yang bahagia lenyap begitu saja. Aku mencoba menyangkal, mencoba menjelaskan bahwa kita bisa mencoba metode lain, tetapi Raka sudah berubah. Sikapnya yang dulunya penuh kasih sayang kini digantikan oleh kemarahan dan kebencian. Tak lama setelah itu, ibu mertuaku mulai tinggal bersama kami, dan perlakuan mereka semakin memburuk. Aku menyesap tehku pelan-pelan, mencoba menenangkan diri. Hujan di luar semakin deras, seolah ikut merasakan kesedihanku. Setiap kenangan pahit itu terasa begitu nyata, seolah-olah baru terjadi kemarin. Tapi, aku tahu, aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ada sesuatu yang harus aku lakukan, ada kebenaran yang harus aku ungkapkan. Matahari mulai tenggelam, membiaskan cahaya jingga lembut di antara pepohonan rindang di halaman depan rumahku. Rumah yang dulunya terasa seperti istana, tapi kini lebih mirip penjara mewah. Aku berdiri di samping jendela besar ruang tamu, menatap kosong ke arah luar sambil sesekali menyeka keringat dingin dari telapak tanganku. Di dapur, suara piring-piring yang saling beradu terdengar keras, diselingi umpatan kasar Ibu Ratna, ibu mertuaku. "Lihat ini, masakanmu seenak kardus," bentaknya dari balik pintu dapur. "Apa kamu pikir kami bayar pembantu cuma buat duduk-duduk? Kerja yang benar, Nisa." Aku menghela napas panjang, mencoba menahan amarah dan air mata yang hampir tumpah. Sejak ibu mertuaku tinggal bersama kami, rutinitasku berubah drastis. Dari seorang istri yang awalnya hanya bertugas mendampingi suamiku, aku kini menjadi asisten rumah tangga tanpa gaji. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk membersihkan rumah, mencuci baju, memasak, bahkan merapikan kamar Raka. Tapi, tidak peduli seberapa keras aku bekerja, hasilnya selalu sama, cacian dan hinaan. Ketika pertama kali, mereka mulai memperlakukan aku seperti pembantu, aku masih berusaha membela diri. Aku berkata pada mereka bahwa aku adalah istri Raka, bukan pekerja rumah tangga. Namun, semakin sering aku melawan, semakin buruk perlakuan mereka padaku. Akhirnya, aku memilih diam, meskipun hatiku hancur setiap kali mereka menyebut kata-kata menyakitkan seperti mandul atau tidak berguna. Malam itu, ketika semua lampu di rumah sudah redup, aku masih duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah pintu kamar. Raka belum pulang. Sudah hampir 2 minggu dia jarang tidur di rumah. Katanya ada proyek besar di kantor. Tapi aku tahu ada sesuatu yang disembunyikannya. Beberapa kali aku mendengar teleponnya berdering larut malam. Dan suaranya terdengar begitu manis saat dia bicara dengan seseorang di ujung sana. Aku capek. Gumamku pelan pada diri sendiri. Mataku terasa berat, tapi otakku tak bisa berhenti memikirkan segala kejadian yang membuat hidupku kini seperti neraka. Tiba-tiba, suara dering pintu masuk membuyarkan lamunanku. Aku cepat-cepat berdiri dan berjalan menuju ruang tamu. Saat membuka pintu, aku melihat seorang kurir berdiri dengan paket kecil di tangannya. Dia menyerahkan amplop putih tipis kepadaku tanpa berkata apapun, lalu pergi begitu saja. Dengan hati-hati, aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada sebuah surat tanpa nama pengirim. Isinya singkat, tapi cukup untuk membuat darahku berdesir dingin. Cobalah untuk melihat lebih dalam. Ada rahasia besar yang disembunyikan oleh orang-orang di sekitarmu. Aku langsung teringat pada surat hasil lab yang diberikan Raka padaku beberapa bulan lalu. Apakah ini maksudnya? Apakah ada sesuatu yang salah dengan hasil tes itu? Tapi bagaimana mungkin? Aku pernah menanyakan ulang kepada dokter tentang hasil tersebut, dan dia mengonfirmasi bahwa aku positif mandul. Namun, surat misterius ini membuatku ragu. Apakah mungkin hasil lab itu dipalsukan? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menemui Dr. Andi, dokter kandungan yang menangani kasusku sebelumnya. Aku tahu ini berisiko, karena jika Raka tahu aku mencoba memeriksa ulang hasil lab, dia pasti akan marah besar. Tapi aku sudah tidak tahan lagi dengan ketidakpastian ini.
Aku harus tahu kebenarannya. Setelah sampai di klinik, aku duduk di kursi, tunggu, jantungku berdetak kencang. Ketika namaku dipanggil, aku masuk ke ruangan Dr. Andi dengan langkah gugup. Dokter itu tampak sedikit terkejut melihatku datang tanpa janji, tapi dia tetap menyambutku dengan ramah. "Ada apa, Bu Nisa?" tanyanya sambil tersenyum. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Dok, saya ingin meminta bantuan Anda untuk memeriksa ulang hasil tes kesuburan saya. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres." Dr. Andi mengernyitkan alisnya. "Apa maksud Anda? Apa mungkin hasil tes itu direkayasa?" tanyaku, suaraku nyaris berbisik. Wajah dokter itu berubah serius. Dia membuka laptopnya dan mulai mencari data medisku. Setelah beberapa detik, dia menghela napas panjang. "Bu Nisa, saya harus jujur kepada Anda. Hasil lab yang Anda terima waktu itu bukan hasil asli. Saya curiga seseorang telah memalsukan dokumen tersebut." Dunia serasa berputar di tempat. Jadi, selama ini aku dihina, disiksa, dan dianggap tidak berguna karena sesuatu yang tidak benar. Darahku mendidih campur aduk antara kemarahan dan kelegaan. Tapi satu pertanyaan besar masih menggelayuti pikiranku. Siapa yang melakukan ini? Pulang ke rumah, aku berusaha tenang. Aku tidak bisa langsung menghadap Raka atau ibu mertuaku tanpa bukti kuat. Malam itu, aku memutuskan untuk menyelinap ke kamar kerja Raka, tempat dia biasa menyimpan file-file penting. Hatiku berdebar-debar saat aku membuka laci mejanya satu persatu. Akhirnya, di bagian paling bawah, aku menemukan sesuatu yang membuatku gemetar hebat. Email percakapan antara Raka dan seorang dokter palsu yang mengonfirmasi bahwa hasil lab telah dimodifikasi atas permintaannya. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Selama ini, dia telah berbohong padaku. Dia menggunakan tuduhan bahwa aku mandul sebagai alasan untuk melepaskan diri dariku, untuk membenarkan perselingkuhannya, dan untuk mempermalukanku di depan keluarganya. Aku mengepalkan tangan erat-erat, berjanji pada diri sendiri bahwa aku tidak akan membiarkan mereka terus menyakitiku. Ini adalah titik balik. Aku harus melawan, bukan hanya demi diriku sendiri, tapi juga demi harga diriku sebagai seorang manusia. Malam itu, aku duduk di tepi ranjangku, memeluk lutut erat-erat sambil menatap layar ponselku yang redup. Di tangan kiriku, email-email yang kudapatkan dari meja kerja Raka masih terbuka. Setiap baris tulisan dalam percakapan antara suamiku dan dokter palsu itu seperti pisau tajam yang mengoyak hatiku. Aku membacanya berulang kali, mencoba memahami bagaimana bisa seorang pria yang pernah bersumpah di hadapan Tuhan untuk mencintaiku seumur hidupnya, tega melakukan hal sekeji ini padaku. Kenapa? Gumamku lirih, suaraku serak karena emosi yang bercampur aduk, kemarahan, kecewa, tapi juga rasa lega yang aneh. Lega karena akhirnya aku tahu bahwa semua penderitaan ini didasarkan pada kepalsuan. Namun kemarahan mendominasi. Bagaimana bisa dia begitu tega mempermainkan harga diriku hanya untuk menutupi kelemahannya sendiri? Aku meraih cangkir teh yang sudah dingin di atas nakas, menyesapnya pelan-pelan meski rasanya hambar. Pikiranku melayang ke masa lalu, ke hari-hari ketika aku masih percaya bahwa pernikahan kami adalah sesuatu yang indah. Saat itu, aku tidak tahu bahwa rumah tangga kami hanyalah sandiwara yang dibangun di atas fondasi yang rapuh. Tapi sekarang semuanya berbeda. Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal daripada biasanya. Matahari baru saja mulai muncul di ufuk timur, menyelimuti halaman rumah dengan cahaya oranye lembut. Biasanya, pada jam-jam ini, aku sudah sibuk membersihkan rumah atau memasak sarapan untuk keluarga. Tapi kali ini, aku memilih duduk di teras belakang, menikmati udara pagi yang segar, sambil merenungkan langkah apa yang harus aku ambil selanjutnya. Aku tahu satu hal pasti, aku tidak bisa tinggal diam lagi. Aku tidak akan membiarkan mereka terus menghina dan menyiksaku hanya karena sesuatu yang tidak benar. Namun, aku juga sadar bahwa menghadapi Raka dan ibu mertuaku bukanlah perkara mudah. Mereka memiliki pengaruh besar di lingkungan sosial, dan jika aku melawan secara frontal,
Konsekuensinya bisa sangat buruk, terutama bagi nama baik keluargaku. Saat itulah ide itu muncul di benakku. Aku harus memberitahu orang tuaku. Selama ini, aku selalu menutupi penderitaanku dari mereka demi menjaga reputasi keluarga. Tapi sekarang, setelah aku tahu bahwa tuduhan tentang kesuburanku adalah rekayasa, aku tidak punya alasan lagi untuk tetap diam. Orang tuaku harus tahu kebenaran. Mereka berhak tahu bahwa putri mereka telah diperlakukan tidak adil oleh keluarga yang seharusnya menjadi tempatnya mencari perlindungan. Malam harinya aku pulang ke rumah orang tuaku di bilangan Kemang. Aku belum memberitahu mereka tentang kedatanganku, jadi ketika aku mengetuk pintu depan, ibuku langsung berlari keluar dengan wajah khawatir. "Nisa? Ada apa, sayang? Kenapa kamu datang malam-malam begini?" Tanyanya sambil memelukku erat. Aku tersenyum tipis, mencoba menenangkan diri sendiri. "Ada banyak hal yang harus aku bicarakan, Bu." Kami masuk ke ruang tamu, dan tak lama kemudian ayahku bergabung. Wajahnya tampak tegang saat melihat ekspresiku yang murung. Ayah selalu bisa membaca suasana hatiku hanya dari sorot mataku. "Nisa, ada apa?" Tanyanya langsung. Nada suaranya tegas namun penuh kekhawatiran. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. "Ayah, Ibu, aku tahu selama ini aku selalu berusaha terlihat baik-baik saja demi kalian. Tapi sebenarnya, aku sudah lama menderita di rumah Raka. Aku menceritakan semuanya, mulai dari surat hasil lab palsu, perlakuan buruk ibu mertua, hingga perselingkuhan Raka yang sudah berlangsung beberapa bulan terakhir. Setiap kata yang keluar dari mulutku disambut dengan ekspresi syok dan kemarahan dari ayah dan ibuku. "Apa?" bentak ayahku. Suaranya menggema di ruangan. "Jadi selama ini mereka memperlakukanmu seperti pembantu hanya karena tuduhan palsu?" Aku mengangguk. Air mata mulai mengalir di pipiku. "Ya, ayah. Dan aku tahu ini semua direncanakan oleh Raka. Dia yang memalsukan hasil lab itu." Ibu mencengkeram tanganku erat-erat. "Kamu yakin, Nak?" Aku mengeluarkan file-file email dari tas kecilku dan menyerahkannya kepada mereka. Ayah membacanya dengan cepat, matanya menyipit marah. Ketika dia selesai, dia berdiri dari kursinya dan berkata dengan nada tegas, "Ini sudah cukup, kita akan ke rumah mereka besok pagi." Aku ingin melihat langsung bagaimana mereka menjelaskan semua ini. Keesokan harinya, kami berempat, aku, ayah, ibu, dan Adele, yang ikut sebagai pendukung moral, tiba di rumah Raka. Suasana tegang langsung terasa begitu kami melangkah masuk. Ibu Ratna menyambut kami dengan senyum sinis, sementara Raka tampak gelisah ketika melihat wajah ayahku yang murka. "Apa maksud kedatangan Anda ke sini?" tanya Ibu Ratna dengan nada angkuh. Tanpa basa-basi, ayah langsung melemparkan pertanyaan pedas. "Kami ingin tahu kenapa kalian memperlakukan putri saya seperti sampah. Apakah ini cara keluarga Anda memperlakukan menantu?" Raka mencoba membela diri, tapi ayah tidak memberinya kesempatan. Dengan gerakan cepat, dia menyeret Raka menuju kamar utama. Aku mengikuti mereka dari belakang. Jantungku berdegup kencang. Ketika ayah membuka pintu kamar, pemandangan yang ia temukan membuatnya menggeram marah. Di dalam, Raka sedang berbaring di tempat tidur bersama seorang wanita asing, mantan pacarnya, yang pernah kulihat fotonya di media sosial. Wanita itu tampak panik, sementara Raka hanya bisa terdiam, wajahnya pucat pasi. "Ini apa artinya?" bentak ayah, suaranya begitu keras hingga membuat seluruh rumah bergema. Raka tidak bisa menjawab, matanya tertunduk, tubuhnya gemetar. Melihat itu, Ibu Ratna mencoba membela anaknya. "Ini semua salah Nisa. Dia tidak bisa memberikan cucu kepada kami." Aku melangkah maju, suaraku tegas, meski dalam hati aku gemetar. "Surat hasil lab itu palsu, Bu. Saya tidak mandul. Yang mandul adalah Raka." Semua mata tertuju padaku. Ibu Ratna terbelalak, sementara Raka hanya bisa menundukkan kepala. Aku melanjutkan, "Saya sudah memeriksanya ulang. Anda pikir saya akan diam saja setelah tahu bahwa Anda semua mempermainkan saya?" Detik-detik berikutnya terasa seperti adegan dalam film.
Ayahku menarik Raka keluar kamar, memaksanya untuk mengakui kebohongannya di depan semua orang. Raka akhirnya mengakui bahwa dia memalsukan hasil lab demi melindungi egonya sendiri. Ibu Ratna, yang awalnya sombong, kini terdiam, wajahnya memerah karena malu. "Ceraikan dia," kata ayahku padaku dengan nada tegas. "Keluarga macam ini tidak pantas mendapat tempat di hidupmu." Setahun telah berlalu sejak malam itu. Malam ketika aku akhirnya mengambil keputusan terberat dalam hidupku, meninggalkan Raka dan keluarganya. Saat itu, meskipun hatiku masih tersayat oleh luka-luka yang mendalam, aku tahu bahwa aku tidak bisa kembali ke kehidupan yang penuh penghinaan dan kebohongan. Aku harus bangkit, meskipun setiap langkah awal terasa begitu berat. Hari-hari pertama, setelah perceraian adalah masa-masa yang paling sulit. Setiap kali aku mencoba tidur, pikiranku selalu dipenuhi oleh bayangan-bayangan masa lalu. Ejekan ibu mertua, tatapan dingin Raka, dan rasa malu yang sempat membuatku merasa seperti orang asing di tubuhku sendiri. Namun ada satu hal yang membuatku bertahan. Dukungan tanpa syarat dari keluargaku dan Adele. Mereka selalu ada di sisiku, membantu aku melewati hari-hari kelam itu dengan sabar. "Aku tahu ini sulit," kata Adele suatu sore ketika kami duduk di taman belakang rumah orang tuaku. "Tapi kamu lebih kuat daripada yang kamu kira, Nisa." Aku menundukkan kepala, menghindari tatapannya. Aku hanya takut gagal lagi. Apa yang akan orang lain katakan tentangku? Adele menghela napas panjang, lalu berkata lembut, "Orang lain tidak penting. Yang penting adalah apa yang kamu rasakan tentang dirimu sendiri. Kamu sudah melalui banyak hal, tapi lihatlah, kamu masih di sini. Itu bukti bahwa kamu bisa bertahan." Kata-katanya perlahan mulai meresap ke dalam hatiku. Meskipun aku masih merasa rapuh, aku juga mulai menyadari bahwa aku tidak boleh membiarkan trauma masa lalu mendefinisikan siapa diriku. Aku harus mencari jalan baru untuk menjalani hidup. Jalan yang tidak dibebani oleh ekspektasi atau penilaian orang lain. Beberapa bulan kemudian, aku mulai bekerja di sebuah firma arsitektur milik teman ayahku. Awalnya, aku ragu apakah aku bisa menghadapi dunia kerja setelah sekian lama hanya tinggal di rumah. Tapi ternyata, pekerjaan ini menjadi salah satu elemen penyembuhan terbesarku. Di kantor, aku bertemu banyak orang baru yang tidak mengenal masa laluku. Mereka melihatku sebagai seorang profesional, bukan sebagai korban pernikahan gagal atau mantan istri yang dianggap mandul. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa seperti diriku yang sebenarnya. Namun ada satu hal yang tidak pernah aku duga. Pertemuan kembali dengannya. Dika adalah teman kuliahku dulu. Dia termasuk salah satu orang yang cukup dekat denganku saat kami sama-sama belajar di jurusan arsitektur. Dika selalu bersikap ramah, humoris, dan rendah hati. Bahkan dulu, dia seringkali menjadi tempat curhat ketika aku menghadapi masalah pribadi. Tapi setelah lulus, hubungan kami perlahan memudar karena kesibukan masing-masing. Ketika aku pertama kali melihatnya di kantor baruku, jantungku berdebar aneh. Dia tampak sedikit berbeda, lebih dewasa, lebih tenang, tapi tetap dengan senyum hangat yang sama seperti dulu. Ketika dia menyapaku, aku hampir tidak bisa berkata apa-apa. "Nisa, benar-benar kamu?" katanya sambil tersenyum lebar. "Ya, aku," jawabku canggung. "Lama tidak bertemu." "Benar sekali," katanya sambil tertawa kecil. "Bagaimana kabarmu?" Percakapan kami singkat pada hari itu, tapi entah kenapa, aku merasa lega setelah berbicara dengannya. Ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuatku merasa nyaman, seolah-olah dia benar-benar peduli padaku, bukan hanya basa-basi. Pertemuan-pertemuan kecil kami berlanjut di minggu-minggu berikutnya. Kadang-kadang kami ngobrol di pantry kantor, kadang-kadang di ruang meeting setelah jam kerja usai. Dika selalu memiliki cara untuk membuatku tertawa, bahkan di saat-saat aku merasa paling gelisah. Dia tidak pernah menyinggung soal masa laluku, tapi aku tahu dia sadar bahwa aku sedang melalui sesuatu yang berat. Suatu hari, setelah rapat besar di kantor, kami berdua duduk di kafe dekat gedung perkantoran. Udara sore itu segar, angin sepoi-sepoi membelai wajahku,
sambil matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi. "Nisa," kata Dika tiba-tiba. Nada suaranya lebih serius dari biasanya. "Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." Aku menoleh padanya, agak gugup. "Apa?" Dia menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Aku tahu kita sudah lama tidak bertemu, tapi sejak aku melihatmu lagi di kantor, aku merasa seperti dulu. Aku selalu punya perasaan padamu. Bahkan sejak zaman kuliah. Wajahku memerah, jantungku berdebar-debar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana mungkin dia masih bisa merasakan hal yang sama padaku setelah semua yang terjadi? Aku tahu mungkin ini bukan waktu yang tepat. Lanjutnya cepat-cepat, seolah takut aku akan langsung menolaknya. Tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini. Aku tidak peduli dengan masa lalumu atau apa yang orang lain katakan tentangmu. Bagiku, kamu tetap Nisa yang kukenal, wanita yang kuat, cerdas, dan penuh semangat. Air mataku mulai menggenang. Aku tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Selama ini, aku selalu merasa bahwa tidak ada pria yang mau menerima seseorang sepertiku. Seorang wanita yang pernah gagal dalam pernikahan dan dianggap mandul oleh orang lain. Tapi Dika berbeda. Dia melihatku bukan dari label-label yang diberikan orang lain, tapi dari siapa aku sebenarnya. "Terima kasih," kataku pelan, suaraku bergetar. Aku butuh waktu untuk memikirkannya. Tapi aku sangat menghargai perasaanmu. Dika tersenyum lembut. "Tidak apa-apa. Aku akan menunggu." Malam itu, aku pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa lega karena ada seseorang yang menerimaku apa adanya. Di sisi lain, aku masih ragu apakah aku pantas mendapatkan kebahagiaan setelah semua yang terjadi. Namun, ada satu hal yang membuatku yakin. Jika aku ingin bangkit dari abu, aku harus memberi diriku kesempatan untuk mencintai dan dicintai lagi. Beberapa minggu kemudian, aku akhirnya memberanikan diri untuk membuka hatiku kepada Dika. Kami mulai berkencan, perlahan tapi pasti. Dika selalu bersabar, tidak pernah memaksaku untuk bergegas. Dia memberiku ruang untuk sembuh, untuk tumbuh, dan untuk belajar mencintai diriku sendiri kembali. Satu hari, ketika kami sedang berjalan-jalan di taman, Dika tiba-tiba berhenti dan menatapku dengan serius. "Nisa," katanya pelan, "aku tahu kamu mungkin masih memikirkan masa lalumu, tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku mencintaimu bukan karena apa yang orang lain pikirkan tentangmu, tapi karena siapa dirimu. Jika kamu memberiku kesempatan, aku ingin menjalani sisa hidupku bersamamu." Aku tersenyum, air mata kebahagiaan mengalir di pipiku. Aku juga ingin bersamamu," kataku akhirnya. Di detik itu, aku merasa seperti burung yang akhirnya dilepaskan dari sangkar. Aku tidak lagi takut akan masa depan, karena aku tahu aku tidak sendirian. Bersama Dika, aku mulai membangun kehidupan baru, kehidupan yang penuh harapan dan cinta. Hari-hari bersama Dika terasa seperti oase di tengah padang pasir. Setiap detik yang aku habiskan dengannya membawa kebahagiaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dia tidak hanya mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan percakapan ringan, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman yang lama hilang dari hidupku. Namun, ada satu hal yang masih menyelimuti benakku, masalah kesuburanku. Setelah beberapa bulan menjalin hubungan serius dengan Dika, aku mulai merasa bahwa inilah saatnya untuk jujur kepadanya tentang kondisiku. Aku tahu bahwa dia sudah menerima masa laluku tanpa syarat, tapi bagaimana jika dia akhirnya menyesali keputusannya untuk bersamaku? Bagaimana jika dia ingin memiliki anak? Pikiran-pikiran itu terus menghantuiku, membuatku gugup setiap kali kami berbicara tentang masa depan. Suatu malam, ketika kami sedang duduk di balkon apartemen baruku, aku memutuskan untuk membuka topik itu. Udara malam begitu lembut, bintang-bintang bertaburan di langit yang gelap, dan suara angin menyapu dedaunan dengan tenang. Tapi hatiku sama sekali tidak tenang. "Dika," panggilku pelan. Suaraku bergetar meski aku mencoba terdengar santai. "Ya?" katanya sambil menoleh ke arahku,
Senyumnya hangat seperti biasa. Aku menundukkan kepala, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. Ada sesuatu yang harus aku bicarakan. Sesuatu yang penting. Dika langsung meletakkan gelas tehnya di meja, wajahnya berubah serius. Apapun itu, kamu bisa bicara padaku. Aku di sini mendengarkanmu. Napas panjang keluar dari mulutku sebelum aku melanjutkan. Kamu tahu kan, soal tuduhan bahwa aku mandul, waktu aku masih menikah dengan Raka? Dia mengangguk, matanya penuh empati. Ya, aku tahu. Kamu bilang hasil lab itu palsu, kan? Aku mengangguk pelan. Betul. Tapi, aku juga belum yakin sepenuhnya apakah aku benar-benar subur atau tidak. Aku belum pernah melakukan tes ulang setelah semua ini. Jadi, aku takut kalau nanti kita tidak bisa punya anak. Ucapanku terdengar begitu lemah, tapi aku butuh kejujuran darinya. Aku tidak ingin memulai kehidupan baru dengan harapan kosong atau janji-janji manis tanpa dasar. Dika diam selama beberapa detik, seolah-olah mencerna apa yang baru saja aku katakan. Lalu, dia tersenyum tipis dan meraih tanganku. Nisa, aku mencintaimu bukan karena kemampuanmu untuk melahirkan anak. Aku mencintaimu karena siapa dirimu, karena hatimu, pikiranmu, dan semangatmu. Jika kita tidak bisa punya anak, aku tidak akan menganggap itu sebagai kegagalan. Kita bisa membangun keluarga dengan cara lain, adopsi misalnya. Atau bahkan hanya berdua saja, kita tetap bisa bahagia. Air mataku mulai menggenang mendengar kata-katanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa seseorang bisa begitu tulus dan menerima segala kekuranganku tanpa syarat. Rasanya seperti beban besar di pundakku akhirnya terangkat. Terima kasih, bisikku pelan. Aku hanya takut kamu akan meninggalkanku nanti. Dika menggeleng keras. Tidak akan pernah. Kamu adalah wanita terbaik yang pernah aku temui. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Yang penting adalah kita saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Beberapa minggu setelah percakapan itu, aku memutuskan untuk melakukan tes kesuburan ulang. Aku tahu bahwa aku tidak boleh hidup dalam ketidakpastian lagi. Meskipun Dika sudah menerimaku apa adanya, aku ingin tahu kebenarannya untuk diriku sendiri. Hari tes itu datang lebih cepat daripada yang aku bayangkan. Dokter Andi, dokter yang dulu sempat menangani kasus medisku, kembali menjadi orang yang aku percayai untuk urusan ini. Ketika aku masuk ke ruangannya, dia menyambutku dengan senyum ramah. Bu Nisa, bagaimana kabarnya? Tanyanya sambil menjabat tanganku. Baik dokter, jawabku singkat. Saya hanya ingin memastikan kondisi saya sekarang. Dia mengangguk, lalu mulai menjelaskan prosedur yang harus aku jalani. Tes-tes tersebut cukup sederhana, namun bagi aku, rasanya seperti menunggu vonis hidup. Selama beberapa hari ke depan, aku hanya bisa berdoa agar hasilnya baik. Ketika hari pengumuman tiba, aku datang sendirian ke klinik. Dika menawarkan untuk menemaniku, tapi aku merasa lebih nyaman melakukannya sendiri. Saat Dokter Andi masuk ke ruangan dengan map di tangannya, jantungku berdegup kencang. Bu Nisa, katanya sambil tersenyum. Hasil tes Anda normal. Tidak ada masalah dengan kesuburan Anda. Duniaku serasa berhenti berputar. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Normal? Benarkah? Apakah ini pasti, dokter? Tanyaku gemetar. Dia mengangguk mantap. Ya, Bu. Hasilnya sangat jelas. Anda tidak mandul. Tuduhan bahwa Anda tidak bisa memiliki anak adalah salah besar. Aku tidak bisa menahan air mataku lagi. Lega dan kebahagiaan mengalir deras di dalam hatiku. Selama ini, aku hidup dalam bayang-bayang kebohongan Raka, merasa rendah diri karena sebuah tuduhan palsu. Ternyata, aku tidak pernah bermasalah. Setelah meninggalkan klinik, aku langsung menelepon Dika. Suaranya terdengar begitu ceria saat menjawab teleponku. Nisa, ada apa? Apa sudah ada hasilnya? Aku tertawa kecil. Suaraku bergetar karena emosi yang meluap-luap. Dika, aku tidak mandul. Aku normal. Dia terdiam sejenak lalu tertawa lega.
Aku tahu kamu kuat, Nisa. Ini adalah kabar terbaik yang pernah ku dengar. Namun kebahagiaanku tidak berhenti sampai di situ. Beberapa minggu kemudian, aku mulai merasakan gejala-gejala aneh. Mual di pagi hari, payudara yang lebih sensitif, dan siklus menstruasi yang terlambat. Awalnya, aku hanya mengabaikannya, mengira itu efek stres atau pola makan yang kurang teratur. Tapi lama-lama, aku mulai curiga. Apa mungkin? Gumamku pada diri sendiri suatu pagi, sambil menatap refleksi, tubuhku di cermin kamar mandi. Akhirnya, aku membeli alat tes kehamilan dari apotek terdekat. Ketika garis positif muncul di layar kecil alat itu, aku tidak bisa menahan tangisanku. Aku hamil. Ini adalah momen yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Setelah bertahun-tahun dipermalukan dan dihina karena tuduhan palsu, aku akhirnya membuktikan bahwa aku bisa menjadi seorang ibu. Dan yang lebih penting, aku akan melakukannya bersama seseorang yang benar-benar mencintaiku dengan tulus, Dika. Sekarang, aku berdiri di depan cermin besar di kamar mandi apartemenku, menatap refleksi tubuhku yang mulai berubah. Perutku tampak sedikit membuncit, meski usia kehamilanku baru memasuki bulan ketiga. Ini adalah bukti nyata dari perjuangan panjangku. Bukti bahwa aku tidak selemah yang mereka tuduhkan dulu. Namun, ada satu hal yang terus menggangguku di tengah kebahagiaan ini, Raka dan keluarganya. Sejak perceraian itu, aku hampir tidak pernah mendengar kabar tentang mereka. Aku sengaja menjauh dari segala sesuatu yang berkaitan dengan masa laluku, termasuk orang-orang yang pernah menyakitiku. Tapi beberapa hari yang lalu, sebuah undangan mewah tiba di kotak suratku. Di dalamnya tertulis nama perusahaan milik Raka yang akan meresmikan cabang baru di Jakarta. Acara tersebut akan dihadiri oleh para pejabat tinggi, pengusaha besar, dan tamu-tamu penting lainnya. Dan tentu saja, mereka juga mengundangku. Aku sempat ingin membuang undangan itu begitu saja. Kenapa aku harus datang ke acara yang diadakan oleh mantan suamiku? Apa mereka benar-benar berharap aku akan muncul setelah semua yang mereka lakukan padaku? Tapi kemudian, sebuah ide gila melintas di benakku. Mungkin inilah saatnya untuk memberi mereka pelajaran. Mungkin inilah kesempatanku untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka salah besar, bahwa aku tidak seperti yang mereka tuduhkan selama ini. Kamu yakin mau datang? Tanya Dika malam itu, suaranya penuh kekhawatiran. Kami sedang duduk di sofa ruang tamu apartemenku, membahas rencana untuk acara besok. Aku mengangguk mantap. Ya, aku harus datang. Bukan karena aku peduli dengan mereka, tapi karena aku ingin mereka melihat sendiri apa yang mereka lewatkan. Dika menghela napas panjang, matanya penuh empati. Aku khawatir mereka akan mencoba menyakitimu lagi. Aku tersenyum tipis, meletakkan tanganku di atas tangannya. Jangan khawatir. Aku sudah bukan Nisa yang dulu. Aku sudah lebih kuat sekarang. Lagi pula, aku tidak akan datang sendirian. Kamu juga akan ada di sisiku, kan? Dia mengangguk. Senyumnya kembali menghangatkan hatiku. Tentu saja. Aku akan selalu ada untukmu. Hari peresmian itu tiba lebih cepat daripada yang aku bayangkan. Dika dan aku tiba di lokasi acara tepat waktu. Gedung megah yang menjadi pusat perhatian sore itu dipenuhi oleh orang-orang berpakaian elegan. Wanita-wanita cantik dengan gaun mahal, dan pria-pria berjas rapi. Musik klasik mengalun lembut di latar belakang, sementara para pelayan berkeliling, membawa nampan-nampan minuman dan hidangan ringan. Aku mengenakan gaun hitam simpel, yang menonjolkan bentuk tubuhku yang semakin berisi. Meskipun belum terlalu jelas bagi orang lain, aku bisa merasakan bahwa perutku mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Dika tampak gagah dengan setelan jas abu-abu gelap, wajahnya penuh percaya diri. Kami berjalan melewati kerumunan tamu, mencoba mencari tempat yang agak sepi untuk sekadar mengamati situasi. Namun, belum lama kami sampai, suara sinis yang sangat akrab terdengar dari arah belakang. Lihat siapa yang datang, kata Ibu Ratna, ibu mertua yang dulu sering memperlakukanku seperti pembantu. Suaranya keras, cukup untuk menarik perhatian banyak orang di sekitar. Dia maju bersama Raka, wajahnya penuh ejekan. Rupanya si Mandul masih punya nyali untuk datang ke sini.
Aku menahan napas, mencoba tetap tenang meskipun kata-katanya menusuk seperti pisau. Sekitar kami, beberapa tamu mulai berbisik-bisik, mata mereka tertuju pada kami. "Bu Ratna," kataku pelan tapi tegas, suaraku terdengar dingin. "Sepertinya Anda belum mendapatkan kabar terbaru." Ibu Ratna tertawa sinis. "Apa maksudmu? Apakah kamu pikir hasil lab palsumu bisa membuatmu terlihat lebih baik di mata orang lain?" Aku tersenyum tipis, lalu melangkah maju sehingga mereka bisa melihat perutku dengan jelas. Hasil lab itu memang palsu, tapi bukan aku yang mandul, melainkan dia. Semua mata langsung tertuju pada Raka, yang wajahnya langsung pucat pasi. Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Ibu Ratna tampak syok, matanya membelalak tak percaya. "Tidak mungkin," bentaknya akhirnya, suaranya terdengar putus asa. "Ini pasti bohong." "Bohong?" tanyaku sambil tertawa, kecil. "Anda bisa tanyakan langsung pada Dokter Andi kalau tidak percaya. Atau lebih baik lagi, tanyakan pada anak Anda sendiri. Bukankah dia yang memalsukan hasil lab itu dulu?" Raka hanya bisa menundukkan kepala, tubuhnya gemetar. Para tamu di sekitar kami mulai berbisik-bisik, beberapa dari mereka bahkan tampak kasihan padaku. Aku melihat wajah Raka yang penuh rasa bersalah, dan untuk pertama kalinya, aku merasa lega. Semua kebohongan mereka akhirnya terbongkar di depan umum. "Dan satu hal lagi," kataku sambil menatap mereka berdua dengan tatapan dingin. "Aku sekarang sudah hamil. Jadi jika ada yang seharusnya malu di sini, itu adalah kalian." Suasana menjadi hening total. Semua mata tertuju pada perutku, lalu pada Raka dan ibunya. Wajah mereka penuh malu, sementara aku merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundakku. Aku tidak lagi takut akan penilaian orang lain, karena aku tahu aku sudah membuktikan kebenaran. Dika meraih tanganku, matanya penuh kebanggaan. "Kamu hebat, Nisa," bisiknya pelan. Aku tersenyum padanya, merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Ini adalah awal yang baru bagiku, sebuah babak baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku masih bisa merasakan gemuruh di sekitarku, meskipun acara peresmian itu sudah berangsur sunyi. Setelah pengakuanku yang tajam dan tanpa basa-basi, para tamu mulai membubarkan diri, meninggalkan Raka dan ibunya dalam kehinaan yang terpampang jelas di wajah mereka. Beberapa orang memberikan pandangan iba ke arahku, sementara yang lain tampak tidak sabar untuk membicarakan skandal ini di belakang layar. Namun bagi aku, momen ini bukan tentang balas dendam atau membuat mereka malu. Ini adalah tentang kebenaran. Kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh Raka demi melindungi egonya sendiri. Aku tidak ingin mempermalukan mereka lebih dari yang sudah kulakukan, tapi aku juga tidak bisa diam membiarkan mereka terus menghancurkan hidupku dengan kebohongan-kebohongan mereka. Dika meremas tanganku erat, matanya penuh kebanggaan dan kasih sayang. "Kamu berhasil, Nisa," katanya pelan. Suaranya menghangatkan hatiku yang masih tersisa sedikit gugup. Aku mengangguk, mencoba menenangkan napasku yang masih sedikit tersengal. Ya, rasanya seperti beban besar akhirnya terangkat. Tapi, belum semua selesai. Aku tahu bahwa ada satu hal lagi yang harus kuberikan kepada mereka. Kepastian bahwa kebohongan mereka tidak hanya menyakitiku, tetapi juga merusak hubungan mereka sendiri. Setelah beberapa saat berdiri di tengah kerumunan yang semakin menipis, aku melihat Raka mendekati ibunya, yang tampak seperti kehilangan segala kontrol atas situasi. Wajah Ibu Ratna memerah padam, matanya berkaca-kaca karena kemarahan dan rasa malu. Dia menatap putranya dengan tatapan penuh kebencian. "Kenapa kamu lakukan ini?" Bentaknya keras, suaranya terdengar seperti jeritan tertahan. "Kamu bilang dia mandul, kamu janji padaku bahwa ini akan mengakhiri masalah kita." Raka hanya bisa menundukkan kepala. Tubuhnya gemetar hebat. "Ibu, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan waktu itu. Aku takut. Aku pikir jika aku bilang dia mandul, aku bisa punya alasan untuk apa? Untuk tidur dengan wanita lain di belakangnya? Untuk mempermalukannya setiap hari?" Potong Ibu Ratna,
Suaranya begitu tajam hingga membuat beberapa orang di sekitar kami menoleh. Raka hanya bisa diam, wajahnya penuh penyesalan. Tapi aku tidak peduli lagi. Mereka berdua telah memilih jalannya masing-masing dan aku tidak akan membiarkan mereka kembali mengotori hidupku. Aku tidak butuh penjelasanmu lagi, kataku dingin, memotong percakapan mereka. Apa yang kalian lakukan padaku dulu adalah kesalahan besar. Dan sekarang, dunia sudah tahu siapa yang sebenarnya salah. Raka menoleh ke arahku, matanya penuh. Permohonan. Nisa, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin keluar dari tekanan. Aku tertawa kecil, suaraku terdengar getir. Tekanan? Apa kamu pikir aku tidak merasakan tekanan sama sekali? Aku disiksa, dipermalukan, dan dianggap sampah hanya karena sesuatu yang tidak benar. Kamu tahu bagaimana rasanya hidup seperti itu? Dia tidak menjawab, hanya menundukkan kepala lebih dalam lagi. Di sisi lain, Ibu Ratna tampak seperti kehabisan kata-kata. Dia menatapku dengan mata penuh kemarahan, tapi juga ada rasa bersalah yang samar-samar terlihat di balik ekspresinya. Kamu pikir kamu bisa memperbaiki semuanya dengan minta maaf sekarang? Lanjutku, suaraku semakin tegas. Tidak semudah itu, Raka. Kamu sudah membuatku kehilangan 2 tahun hidupku yang tidak akan pernah kembali. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan masa depanku lagi. Aku menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan nada lebih lembut, namun tetap tegas. Aku sudah move on. Aku punya Dika sekarang, dan dia adalah pria yang benar-benar mencintaiku tanpa syarat. Kamu bisa terus menyalahkan orang lain, tapi ingatlah satu hal. Kebohonganmu tidak hanya melukai aku, tapi juga dirimu sendiri. Beberapa saat kemudian, Dika dan aku meninggalkan tempat itu. Udara malam terasa lebih ringan dibandingkan ketika kami datang. Langit gelap dipenuhi bintang-bintang yang berkelip indah. Sementara angin sepoi-sepoi menyapu wajahku dengan lembut. Rasanya seperti aku akhirnya bisa bernapas lega setelah bertahun-tahun terjebak dalam bayang-bayang kebohongan. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Dika saat kami duduk di kursi belakang taksi yang membawa kami pulang. Aku tersenyum tipis, meletakkan tanganku di atas perutku yang mulai membesar. Aku merasa lega. Sepertinya ini adalah akhir dari semua drama itu. Aku tidak akan membiarkan mereka menggangguku lagi. Dika mengangguk, matanya penuh kelembutan. Kamu sudah sangat kuat, Nisa. Aku bangga padamu. Aku memejamkan mata sejenak, merasakan kehangatan dari sentuhan tangannya di jariku. Terima kasih sudah selalu ada untukku, Dika. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu. Dia tersenyum, lalu mengecup punggung tanganku dengan lembut. Kita akan melewati semuanya bersama-sama. Kamu tidak sendirian lagi. Saat kami tiba di apartemen, aku langsung menuju balkon, menikmati udara malam yang segar. Pikiranku berputar, cepat, memikirkan segala yang telah terjadi. Aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku akan berubah secepat ini. Dari seorang wanita yang dihina dan direndahkan, aku sekarang menjadi seseorang yang berani melawan kebohongan dan menemukan cinta sejati. Namun, ada satu hal yang masih menggelayuti benakku. Apakah Raka dan ibunya akan belajar dari kesalahan mereka? Ataukah mereka akan terus tenggelam dalam ego dan kebohongan mereka sendiri? Malam itu, aku memutuskan untuk tidak memikirkannya terlalu lama. Aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan. Sekarang, tugasku adalah menjalani hidup dengan bahagia, bersama Dika dan anak yang sedang tumbuh di dalam perutku. Kamu akan tumbuh menjadi manusia yang luar biasa, Nak. Gumamku pelan sambil membelai perutku. Mama akan memastikan itu. Angin malam menyapu wajahku sekali lagi, membawa serta harapan baru yang begitu besar. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku, babak yang penuh cinta, kebahagiaan, dan kedamaian. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam itu, malam ketika aku akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada masa laluku yang pahit. Aku tidak pernah lagi mendengar kabar tentang Raka atau ibunya, dan aku juga tidak berniat mencari tahu. Bagiku, mereka sudah menjadi bagian dari lembaran hidup yang tertutup rapat, sesuatu yang tidak layak lagi untuk dipikirkan.
Sekarang, fokus utamaku adalah membangun kehidupan baru bersama Dika dan anak yang sedang tumbuh di dalam perutku. Pagi ini, aku duduk di balkon apartemen kami sambil menikmati secangkir teh hangat. Udara pagi begitu segar, matahari mulai muncul di ufuk timur, menyelimuti langit dengan cahaya oranye lembut. Perutku kini terlihat lebih besar, dan setiap kali aku melihat refleksiku di cermin, aku merasa semakin dekat dengan keajaiban yang akan datang. Ini adalah pengalaman pertamaku sebagai seorang calon ibu. Dan meskipun ada rasa gugup yang tak terhindarkan, aku juga merasakan kebahagiaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dika keluar dari kamar, wajahnya tampak segar meski dia baru saja bangun. Dia tersenyum saat melihatku, lalu duduk di kursi di sebelahku. "Selamat pagi, calon ibu," katanya sambil mengecup pipiku. Aku tertawa kecil, merasa sedikit malu dengan panggilannya. "Masih terdengar aneh kalau kamu memanggilku seperti itu." "Kenapa? Kamu akan jadi ibu yang hebat, aku yakin itu," katanya dengan nada tegas, namun penuh kasih sayang. Aku menghela napas panjang, lalu meletakkan tanganku di atas perutku. Aku hanya berharap bisa memberikan yang terbaik untuk anak kita nanti. Setelah semua yang kulalui, aku ingin memastikan bahwa dia tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta. Dika meraih tanganku, matanya penuh keyakinan. "Kamu sudah melakukan hal-hal luar biasa untuk sampai di titik ini, Nisa. Kamu kuat, kamu pemberani, dan kamu pantas mendapatkan kebahagiaan ini. Anak kita akan sangat bangga memiliki ibu sepertimu." Aku tersenyum, air mata mulai menggenang di sudut mataku. Kata-katanya selalu berhasil menenangkan hatiku yang kadang masih diselimuti keraguan. Meskipun aku tahu bahwa menjadi seorang ibu bukanlah tugas yang mudah, aku percaya bahwa aku bisa melakukannya, terutama karena aku tidak sendirian. Beberapa minggu kemudian, kami mengadakan acara kecil-kecilan di rumah untuk merayakan kehamilanku yang memasuki trimester terakhir. Keluargaku, keluarga Dika, dan beberapa teman dekat hadir, membuat suasana menjadi begitu hangat dan penuh cinta. Ibu dan ibu mertua baru memasak berbagai hidangan favoritku, sementara ayah dan ayah mertua sibuk bercanda di sudut ruangan. Adele, sahabat baikku, berdiri di sampingku sambil menatap perutku dengan wajah penuh kekaguman. "Nisa, kamu benar-benar akan jadi ibu," katanya sambil tertawa kecil. Rasanya seperti baru kemarin kita duduk di kafe itu membicarakan semua masalahmu. Aku ikut tertawa, mengingat betapa jauh perjalananku sejak saat itu. Ya, waktu berjalan begitu cepat. Tapi aku senang sekali akhirnya sampai di titik ini. Dia merangkul pundakku erat. "Kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan ini, Nisa. Kamu sudah melewati banyak hal, tapi lihatlah sekarang. Kamu punya Dika, kamu akan punya Ink, dan kamu lebih kuat daripada sebelumnya." Aku mengangguk pelan, merasakan lega yang mendalam. Betapa beruntungnya aku memiliki orang-orang seperti Adele di sisiku. Mereka yang selalu mendukungku tanpa syarat, bahkan di saat-saat tergelap dalam hidupku. Malam itu, setelah para tamu pulang, aku duduk di tepi ranjang bersama Dika. Kami berdua diam sejenak, menikmati ketenangan setelah hari yang penuh kebahagiaan. Di luar jendela, bintang-bintang bertaburan di langit gelap, sementara angin malam menyapu dedaunan dengan lembut. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan seperti ini, kataku pelan. Suaraku hampir seperti bisikan. Dika menoleh ke arahku, matanya penuh empati. "Apa maksudmu?" Aku menundukkan kepala sejenak, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. Setahun yang lalu, aku masih merasa seperti pecundang. Aku merasa gagal sebagai istri, gagal sebagai wanita, dan tidak layak untuk dicintai. Tapi sekarang, lihatlah, aku punya kamu, aku akan jadi ibu, dan aku merasa seperti diriku yang sebenarnya lagi. Dia tersenyum lembut, lalu meraih tanganku. "Itu karena kamu memang pantas mendapatkan kebahagiaan ini, Nisa. Kamu sudah melalui banyak hal, dan kamu tetap bertahan. Itu bukti bahwa kamu lebih kuat daripada yang kamu kira." Aku mengangguk, air mata mulai mengalir di pipiku.
Aku hanya berharap aku bisa menjadi ibu yang baik untuk anak kita nanti. Aku tidak ingin dia merasa seperti aku dulu, merasa tidak cukup baik, merasa rendah diri. Dika mengusap air mataku dengan lembut. Kamu tidak perlu khawatir. Anak kita akan tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta, karena dia punya ibu yang luar biasa. Kamu sudah belajar banyak dari pengalamanmu, dan itu akan membuatmu menjadi ibu yang hebat. Minggu-minggu berikutnya berlalu dengan cepat. Pada hari kelahiran anak kami, aku merasakan campuran antara kegugupan dan kebahagiaan yang luar biasa. Ketika kontraksi pertama datang, Dika langsung mengantarku ke rumah sakit. Selama proses persalinan, dia tidak pernah meninggalkan sisiku, selalu menggenggam tanganku dan memberikan dukungan moral. Akhirnya, setelah beberapa jam yang terasa seperti abad, bayi kami lahir. Seorang perawat membawanya ke arahku, wajah mungilnya begitu sempurna. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca, merasa seperti dunia telah berhenti berputar. Selamat datang ke dunia, nak, gumamku pelan, suaraku bergetar karena emosi yang meluap-luap. Dika duduk di sampingku, wajahnya basah oleh air mata kebahagiaan. Dia cantik sekali, sama seperti ibunya, katanya sambil tersenyum lebar. Aku tersenyum tipis, lalu meletakkan bayi itu di dadaku. Terima kasih, Dika, untuk semuanya. Dia mengecup dahiku dengan lembut. Ini baru awal dari kehidupan baru kita, Nisa. Kita akan melewati semuanya bersama-sama. Beberapa tahun kemudian, aku duduk di taman belakang rumah kami, menonton anak kami, seorang gadis kecil bernama Alia, bermain dengan riang di bawah sinar matahari. Dia tertawa lepas, wajahnya penuh keceriaan. Melihatnya, aku merasa seperti semua penderitaan yang pernah kualami dulu tidak sia-sia. Semua itu membawaku ke tempat ini, tempat di mana aku bisa merasakan kebahagiaan sejati. Hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang siapa yang benar-benar mencintai kita, tanpa syarat. Aku bersyukur karena aku menemukan cinta itu dalam diri Dika dan anak kami. Mereka adalah alasan mengapa aku bisa bangkit dari abu dan menjalani hidup baru yang penuh harapan. Sekarang, aku tidak lagi takut akan masa depan. Aku tahu bahwa aku cukup kuat untuk menghadapi apapun yang akan datang. Karena pada akhirnya, cinta adalah fondasi yang membuat kita bisa bertahan dalam segala kondisi.